bagaimana perjalanan mereka ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepungan Fir'aun dan bala tentaranya. Baik, kita akan kisahkan secara urut dan singkat, baru masuk kepada kisahnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa seluruh Bani Israel yang jumlahnya ribuan itu menyeberangi lautan, dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan mukjizat besar yang sebelumnya tidak pernah disaksikan Bani Israel ataupun kaum Kibti, kaumnya Fir'aun. Apa itu? Lautan terbelah menjadi dua, atau lautan terbelah menjadi 12 belahan sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel, 12 kabilah. Maka setelah kemudian mereka menyeberangi lautan itu yang kita kenal dengan Laut Merah, antum yang pernah umrah mungkin pernah diajak ke Jeddah, dan kita bisa melihat di Jeddah itu ada Laut Merah. Disitulah Fir'aun ditenggelamkan dan pasukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan juga seluruh Bani Israel, dan mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Artinya harusnya Bani Israel melihat mukjizat yang spektakuler ini, harusnya makin beriman kepada Nabi Musa dan syariatnya. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada sebuah kaum yang sangat keras kepala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan hati-hati Bani Israel itu lebih keras dibandingkan batu. Summa qasat qulubuhum. Jadi hati mereka mengeras. Bahkan Allah mengatakan fahiyakal hijarati aw ashaddu qaswa. Jadi hati Bani Israel itu seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Saking susahnya tunduk dengan syariat. Buktinya saat mereka melewati sebuah daerah di mana daerah itu umumnya para penyembah berhala, dan yang disembah adalah berhala-berhala patung anak sapi. Mereka kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, jadikan sesembahan untuk kami sebagaimana mereka juga memiliki sesembahan. Padahal Nabi Musa sudah mengajarkan tauhid untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah mau menyekutukan Allah dengan minta sesembahan. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam marah dan kemudian bertakbir, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Kalian kaum yang jahil, sudah diberikan hidayah mau melepaskan hidayah. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam terus melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Macam-macam kisah diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana sepanjang perjalanan itu banyak peristiwa. Sampai akhirnya kemudian mereka pun diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah tanah perjanjian. Artinya mereka sudah mendekati Baitul Maqdis. Tapi dalam perjalanan ini macam-macam peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa Bal'am ibn Ba'ura. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel melewati Bukit Khusban, bukit yang sangat panjang.
lah bukit ini terbentang dari perkemahan Nabi Musa ke sebuah tempat di mana di situ ada sebuah kerajaan di mana rajanya sangat zalim. Mereka ketakutan kalau seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan ribuan Bani Israel menduduki mereka dan menyerang mereka. Maka mereka pun bersiasat ingin menghancurkan Nabi Musa dan para pengikutnya dengan cara mendatangi orang saleh yang bernama Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura ini memang orang baik pada awalnya dan dia menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang siapa berdoa dengan nama itu pasti dikabulkan. Mereka datang kepada Bal'am dan mengatakan, "Ya Bal'am, engkau sudah mendengar bahwa Musa dan pasukannya sudah mendekat ke arah kita dan pasti dia akan menyerang kita. Ada tidak solusi untuk kami? Tidakkah engkau seorang yang mustajab doa? Berdoalah kepada Allah Tuhanmu agar menghancurkan Musa dan pasukannya." Maka Bal'am marah dan mengatakan, "Wailakum, celaka. Bagaimana aku akan mendoakan kecelakaan kepada seorang nabi dan rasul yang merupakan ulul azmi minar rusul dan rasul pilihan? Tidak mungkin." Tetapi yang namanya hati itu yang membolak-balikan Allah. Betapa banyak orang-orang yang sudah diberikan hidayah, akhirnya tercabut hidayah dari dadanya. Itulah Bal'am ibn Ba'ura. Ketika kemudian para pejabat kerajaan datang dengan membawa kekayaan dan menjanjikan jabatan tinggi dalam kerajaannya, asal Bal'am mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya, akhirnya dunia yang merubah Bal'am menjadi orang saleh, dari orang saleh menjadi orang yang taleh, orang yang jahat. Makanya bahasa Quran mengatakan tentang Bal'am itu fansalakha minha. Insalakh itu dalam bahasa Arab artinya seperti ular mengganti kulit. Itu namanya insalakh. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengkisahkan Bal'am ini seperti ular yang mengganti kulit. Dia gantikan kulit keimanan dengan kekufuran. Dia gantikan kulit kebaikan dengan kejahatan. Maka Bal'am pun terpengaruh dengan dunia. Mulailah dia menyetujui permintaan orang-orang itu. Akhirnya kemudian Bal'am berusaha mendoakan keburukan kepada Nabi Musa, tapi dia salah orang. Dia sudah tahu siapa yang akan didoakan. Yang didoakan seorang nabi utusan Allah, pasti Allah jaga. Makanya doanya tidak mujarab. Bahkan anehnya setiap dia berdoa, lisannya selalu kepeleset. Harusnya mendoakan kehancuran kepada Musa dan Bani Israel, malah mendoakan kehancuran kepada para pejabat di negaranya. Marahlah para pejabat dan mengatakan, "Ya Bal'am, kami bayar untuk kau doakan Musa. Kenapa kau doakan balik kepada kami?" Maka Bal'am mengatakan, "Qad khasirtu dunya wal akhirah." Sungguh aku telah rugi dunia dan rugi akhirat. Kenapa? Doanya enggak manjur lagi. Tapi Bal'am tidak kehilangan akal. Dia mengatakan ada cara lain. Kirimlah wanita-wanita terbaik kalian. Kemudian hancurkan Nabi Musa dengan cara rayu, minimalnya orang pilihan Musa ajak berzina. Satu orang pilihan Musa itu sudah cukup. Akhirnya semua para wanita didandani, pura-pura berjualan, datang ke kemah-kemah Nabi Musa dan Bani Israel. Allah takdirkan ada satu dari orang pilihan Musa tertarik dan melakukan perzinahan dengan pedagang-pedagang wanita yang diutus oleh Bal'am ini. Lah dari sekian ribu, tentu Nabi Musa tidak tahu siapa satu orangnya. Tapi dengan sebab perzinahan itu turun azab. Allah Subhanahu wa taala turunkan wabah berupa taun dan banyak orang meninggal. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam heran, kenapa? Ada apa? Kenapa umatnya banyak yang meninggal gara-gara wabah? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebenarnya ada apa ini? Maka Allah memberitahu karena ada orang pilihannya yang berzina. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam
sebelum datang menemui orang itu sudah menemui Nabi Musa dan membawa perempuannya dan mengatakan dengan lancangnya, wahai Musa, aku tahu pasti engkau akan menghalangi hubungan kami, tapi aku tidak peduli. Kemudian dia pergi. Lah, tentu orang-orang yang beriman geram dan marah. Akhirnya mendatangi tendanya saat dia berzina, ditusukkan tombaknya tembus dari punggung perut sampai ke perut wanitanya, kemudian diangkat seperti sate, dibawa keluar kemah, kemudian diangkat ke langit dan mengatakan, beginilah hukuman orang yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka sejak terbunuhnya orang ini dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya, terangkatlah wabah taun. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam marah dan geram, akhirnya menyerbu kerajaan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Bal'am, maka dia terbunuh dalam peperangan itu. Maka Allah tidak memberikan keberuntungan kepada Bal'am karena dunia sudah hancur, akhirat pula tidak didapat. Begitulah orang yang dicabut hidayah. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanan. Terus banyak peristiwa, tak mungkin saya kisahkan karena waktu. Sampai akhirnya mendekati satu kota namanya Kota Ariha. Kota Ariha ini adalah kota yang paling tua di dunia. Namanya Ariha, atau dikenal dengan Palestina hari ini. Kota Ariha ini kebetulan isinya adalah orang-orang dari keturunan kaum Ad, artinya fisik mereka besar. Kemudian mereka memiliki kekuatan dan mereka juga orang-orang yang bengis dan zalim. Jadi tidak mudah melewati kota itu. Sementara kalau ingin menguasai Baitul Maqdis, maka harus melewati kota itu. Dan dari kota itu ke Baitul Maqdis banyak raja-raja kecil. Sehingga perjuangan dan jihad Nabi Musa ini sungguh panjang dan melelahkan. Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk dan memenangkan peperangannya. Dan Allah janjikan kemenangan. Jika Bani Israel mereka mau tunduk dengan nabinya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kemenangan, dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 146. Allah mengatakan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak nabi-nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya, dan mereka bertakwa. Jadi syaratnya harus bertakwa. Karena takwa inilah yang menjadikan mereka tidak lemah. Karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Kalau mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka kemenangan itu akan diraih. Karena ketakwaan inilah syarat di antara kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan itu juga sama dengan surah Al-Maidah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba." Wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku akan bersama kalian, artinya saya akan menolong kalian. Tapi syaratnya, la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqrabtumullaha qardan hasana. Syaratnya adalah kalian mau melaksanakan salat, mau menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu membantu rasul-rasulku, dan mereka dan kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik.
Jadi syaratnya betul-betul harus dipenuhi. Tapi sekali lagi Bani Israel umat penakut dan pengecut. Mereka hanya banyak bicara. Kemudian saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam betul-betul membuat genderang perang, bahwa mereka harus menyerbu kota tersebut dan mengalahkan kota-kota kecil sampai di Baitul Maqdis, Bani Israel malah justru kemudian menolak dan tidak mau. Karena mata-mata yang dikirim oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka membocorkan apa yang mereka lihat dari dalam kota itu kepada masyarakat Bani Israel, bahwa orang yang di kota itu bengis-bengis, orangnya besar-besar, tidak mungkin kita melawan. Dari situlah mulai mereka ketakutan, kecuali dua manusia yang tidak membocorkan dan tetap merahasiakan dan tetap memberikan semangat kepada Bani Israel. Siapa dia? Yang pertama adalah Yusha ibn Nun, yang seorang nabi yang kelak akan menjadi pewaris tahta setelah meninggalnya Nabi Musa, dan yang kedua Khalid ibn Muthanna. Dua orang ini tidak membocorkan. Bahkan dua orang inilah yang memberikan semangat kepada Bani Israel untuk tetap maju, merobohkan benteng, dan pasti akan mendapatkan kemenangan. Tapi karena mereka sudah mendapatkan berita dari mata-mata dan sudah menyebar di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada satupun Bani Israel yang percaya dengan dua orang ini. Malah mereka kemudian mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, kami tidak akan masuk selamanya. Musa mengatakan kepada mereka, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah janjikan untuk kalian. Sesuatu yang sudah dijanjikan pasti akan diraih, karena Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Makanya Nabi Musa ingatkan, kataballahu lakum, negeri itu sudah dicatat untuk kalian. Kemudian Musa mengatakan, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan tolong jangan kalian sampai balik badan ke belakang-belakang kalian karena takut musuh, nanti kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Tapi Bani Israel justru menentang Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Maka orang-orang itu pun mengatakan, ya Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka betul-betul keluar dari kota, baru kami akan masuk. Lihat bagaimana mereka menyelisihi nabinya. Dan ini awal kehancuran Bani Israel. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian, kata Nabi SAW, karena mereka banyak cakap, banyak ngomong, banyak tanya, dan banyak menyelisihi nabinya. Itulah awal kehancuran Bani Israel. Lebih daripada itu, justru mereka bahkan kemudian menghina Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Musa, inna lanadkhulaha abadan. Wahai Musa, kami tidak akan masuk selamanya. Bayangkan, mereka berjanji tidak akan masuk selamanya ke negeri itu, madamu fiha, selama orang-orang di negeri itu masih ada di dalamnya. Tapi kalau engkau nekat juga mengambil kami dan menyerang kota itu, begini saja, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Pergi saja engkau, ajak Rabbmu berdua perang sana melawan mereka, biar kami duduk-duduk menonton di sini siapa yang menang siapa yang kalah. Lihat, Bani Israel mulai lancang dengan nabinya. Maka sejak itulah turun azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa azabnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin.
Kalau memang seperti itu, maka Allah katakan negeri itu diharamkan selamanya bagi kalian. Coba bayangkan, awalnya negeri itu sudah dijanjikan, tapi karena mereka menentang nabinya, mengolok-olok nabinya, akhirnya negeri yang dijanjikan malah diharamkan. Tidak boleh masuk ke negeri itu selamanya. Dan mereka akan terkurung di negeri yang mereka tempati sebelum negeri Ariha itu. Selama 40 tahun mereka akan kebingungan di negeri itu. Pergi pagi, sore datang lagi ke tempat itu. Pergi malam, paginya datang lagi ke tempat itu. Tidak bisa keluar. Ada yang mengatakan bahwa areal itu tidak besar, hanya berapa ratus mil kali berapa ratus mil saja. Artinya mungkin semacam pulau lah, kayak Pulau Batam gini ya. Padahal kan tidak. Kalau Batam ini ya wajar karena dikelilingi lautan. Di sana kan ke padang pasir, tidak ada yang mencegat mereka keluar kota. Tapi mereka tidak bisa keluar dari situ. Allah linglungkan. Apabila mereka jauh berjalan berhari-hari, balik lagi ke situ. Dan itu selama 40 tahun. Mereka harus tinggal di sebuah negeri namanya Ardutih. Ardutih itu negeri linglung. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Makanya Allah mengatakan yatihuna fil ar. Makanya negeri ini disebut negeri Tih. Karena mereka yatih. Yatih itu hanya kebingungan, tidak bisa keluar dari negeri itu. Makanya Allah mengatakan fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Wahai Musa, jangan engkau bersedih atas nasib mereka, karena itu karena kefasikan mereka. Tidak usah ditangisi mereka. Biarkan mereka seperti itu. Ada yang mengatakan, apakah Nabi Musa, apakah yang terkurung di negeri itu Bani Israel? Nabi Musa dan Harun bisa keluar masuk? Ataukah juga Musa dan Harun juga terkurung di negeri itu? Zahir ayat Musa pun terkurung di situ. Kalau lihat zahirnya ayat, ya. Artinya Nabi Musa alaihi salatu wasallam ikut terkepung di negeri itu selama 40 tahun. Bayangkan itu padang pasir, ikhwan. Di situ tidak ada bangunan, di situ tidak ada tanaman, di situ tidak ada air, di situ tidak ada tempat perlindungan. Padang pasir yang kering kelontang. Lalu apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, macam mana pakaian mereka kalau sudah usang, macam mana kalau terik matahari menyengat badan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Karim, ketika mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengeluh kelaparan di mana-mana karena perbekalan mereka sudah habis. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam melihat kondisi Bani Israel, mulai kasihan. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, tiba-tiba turun makanan dari langit yang disebut dengan manna dan salwa. Manna dan salwa, manna itu ya semacam daging burung, dan salwa itu semacam minuman yang memiliki rasa madu, dan dua-duanya memiliki protein tinggi. Artinya dengan dua makan ini saja siapapun bisa bertahan hidup. Dan mereka tidak lelah. Tidak seperti kita harus bekerja, nanti dapat gaji, diserahkan ke istri, belanja ke pasar, beli bawang, beli cabai, beli sayur, beli daging, dimasak dulu baru makan. Ini tidak, makanan itu siap saji dari langit. Nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel? Mereka diberikan makanan dari mana dan salwa setiap harinya. 2 kali mereka diberikan manna dan salwa, pagi dan petang. Dan kemudian mereka mengeluh kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu. Idrib bi asakal hajar fanfajarat minha ithnai asyrata aina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pukullah batu itu wahai Musa, maka dari batu akan keluar 12 mata air. Akhirnya 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena disesuaikan dengan kabilah. Karena jumlahnya kan 12 kabilah dari keturunan Yakub itu. Ya, dari Nabi Yusuf, turunan Nabi Yusuf, turunan Binyamin, turunan Yahuda, turunan Lawi, dan macam-macam, Zabulun, macam-macam namanya aneh-aneh. Tapi dari 12 kabilah itulah kenapa dipisahkan mata airnya masing-masing. Akhirnya mereka pun merasa pakaian mereka tidak cukup, apalagi yang sudah robek. Mereka tidak bisa menjaga aurat. Maka Allah kemudian menurunkan juga pakaian kepada mereka. Mereka mengeluh lagi, wahai Musa, kami kepanasan, tidak ada bangunan di sini, tidak ada pohon tempat kami bernaung.
Hanya kemah-kemah yang kami dirikan ini tidak bisa menahan dari panas teriknya matahari. Akhirnya Nabi Musa berdoa lagi, maka Allah Subhanahu wa taala kirim awan hitam yang menghalangi matahari dengan badan mereka. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Kami utus awan-awan itu sehingga awan itu menghalangi matahari dengan badan-badan Bani Israel. Akhirnya mereka pun merasa sejuk. Subhanallah. Nikmat apa lagi? Ya. Walaupun mereka tidak punya rumah, tapi mereka ternaungi. Baik dari panas ataupun hujan. Walaupun mereka tidak punya makan, sudah disediakan mana dan salwa. Walaupun mereka tidak membawa air, sudah disediakan mata air untuk mandi, minum dan yang semacamnya. Akhirnya selama 40 tahun negeri itu menjadi makmur. Walaupun tidak bisa keluar, tapi makmur. Makanan ada, minuman ada, pakaian ada, dan begitu seterusnya. Luar biasa, mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan nikmat-nikmat yang lainnya selama 40 tahun. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selama 40 tahun ini ketika mendekati dicabutnya hukuman selama 40 tahun, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mulai mengkader orang-orang pilihan, membuat pasukan khusus bahasa kitanya untuk siap berperang, karena semata-mata dicabut saja hukuman Allah selama 40 tahun, maka niat Nabi Musa akan menyerang kota Ariha itu. Makanya mempersiapkan dengan matang pasukan yang siap berani mati, bukan pasukan bapak-bapak mereka yang pengecut dan tidak mau berperang. Jadi betul-betul Musa mempersiapkan pasukan. Dan kita tahu bahwa Nabi Musa itu Nabi yang sangat kuat, Nabi yang sangat ulet, Nabi yang sangat sabar. Tidak pernah sakit Nabi Musa itu. Memang kuat badannya. Ketika menjelang betul-betul beberapa tahun lagi akan dicabut hukuman, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Harun meninggal dunia. Memang tidak dikisahkan dalam Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematiannya. Tapi mungkin kita bisa mengambil dari kisah Israiliyat. Jadi saat Nabi Musa dan Harun sedang berdua-duaan, tidak disaksikan Bani Israel membincangkan tentang Bani Israel. Rupanya itu hari kematian Harun alaihi salam. Saat datang malakul maut, kemudian mencabut nyawa Harun, maka Allah angkat jasadnya ke langit. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan sedihnya pulang ke tengah-tengah Bani Israel, kemudian memberitahu Bani Israel bahwa Nabi Harun meninggal dunia. Marah Bani Israel. Kenapa marah? Karena bagi mereka Nabi Harun itu adalah Nabi yang sangat dicintai dibandingkan Musa. Mereka tidak suka dengan Nabi Musa. Walaupun begitu mereka nggak berani. Karena Musa ini kan tegas orangnya. Tapi Harun ini lembut sekali. Apalagi kalau kita lihat jejak sejarah, Nabi Harun itu tidak pernah meninggalkan Bani Israel sejak lahir, remaja, dewasa, menikah, sampai diangkat jadi Nabi, sampai membimbing Bani Israel bersama Nabi Musa, sampai kemudian ke negeri linglung. Beda dengan Nabi Musa. Kecil di istana Firaun, tidak pernah bersama Bani Israel. Sampai dewasa terjadi pembunuhan, lari ke Madian. Sampai menikah di Madian 10 tahun, kemudian baru ke Mesir, baru diangkat jadi Nabi. Itu pun langsung berhadapan dengan Firaun. Jadi keberadaan Nabi Musa dengan Bani Israel tidak lama. Sehingga secara sosial, hubungan sosial kurang dekat. Beda dengan Nabi Harun, apalagi Nabi Harun dikenal kelembutannya. Makanya kedekatan Bani Israel dengan Harun itu lebih dibandingkan kepada Nabi Musa. Maka mereka curiga bahwa jangan-jangan Musa membunuhnya. Maka mereka marah. Tapi Musa mengatakan, aku tidak membunuhnya. Kalau engkau tidak membunuhnya, di mana jasadnya? Kenapa kau tidak bawa jasadnya? Maka Nabi Musa mengatakan bingung karena memang enggak ada jasadnya, sudah diangkat kan? Maka kemudian Musa berdoa kepada Allah agar diperlihatkan jasadnya supaya meredam kemarahan Bani Israel. Maka Allah turunkan jasadnya. Baru setelah Bani Israel melihat jasad Harun, barulah mereka yakin bahwa Harun memang sudah waktunya meninggal dunia, bukan karena dibunuh Nabi Musa. Sampai seperti itu tidak percayanya Bani Israel kepada nabinya, lo bayangkan. Ya. Tapi selang beberapa waktu, rupanya kemudian Nabi Musa pun
mendekati ajalnya. Setelah kematian Harun, rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa pun mendekat ajalnya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Datang malakul maut menemui Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Sementara Nabi Musa ketika itu kan kuat-kuatnya. Dan dia sudah memiliki pasukan yang siap tempur. Dan tinggal 1 tahun lagi diangkat hukuman itu. Tiba-tiba datang malakul maut. Kemudian mengatakan, ya Musa ajib rabbak. Wahai Musa, penuhilah panggilan Rabbmu. Apa kata Musa? Apa maksudnya? Kematianmu dan ajalmu sudah sampai di sini. Tiba-tiba Musa marah. Macam mana dia belum menguasai Baitul Maqdis? Tiba-tiba kemudian Allah mengirim malakul maut. Apa yang terjadi? Falattama Musa alaihi salam aina malakil mauti. Maka Musa menampar mata malakul maut itu. Apa yang terjadi? Keluarlah kedua matanya. Bayangkan satu-satunya nabi yang menampar malakul maut ya Musa ini. Tampar malakul mautnya, kurang ajar kamu. Tampar keluar matanya. Kalau memang mungkin saya yang bercerita, mungkin antum ala ini bohong aja Ustaz. Di mana ada orang bisa nampar malakul maut? Tapi ini kan hadis sahih, riwayat Muslim. Ya. Dan Sahih Muslim adalah kitab tersahih setelah Bukhari, setelah Al-Quran. Cemana kita akan mengingkari hadis ini? Ya kita imani sajalah Nabi Musa menampar malaikat, keluar matanya, sudah selesai sampai di sini. Dia keluar matanya. Kemudian matanya dibawa. Kemudian dia naik lagi melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut ya Rabb. Kenapa kau utus aku kepada seseorang yang enggak mau mati katanya. Kok aku utus kepada orang yang enggak mau mati, ini gimana ceritanya? Maka Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kembali kedua mata malakul maut dan mengatakan kepada malakul maut, katakan kepada Musa, dia ingin hidup atau ingin mati? Katakan itu. Kalau dia ingin hidup, maka letakkan telapak tangannya di sebuah banteng yang berbulu. Maka bulu yang tertutup telapak tangan itu, maka 1 bulu aku beri kehidupan 1 tahun. Maka malakul maut datang kepada Musa menyampaikan titah ini dan mengatakan, ya Musa, Rabbmu sudah bertitah. Kalau engkau ingin hidup dan tak mau mati, letakkan telapak tanganmu di kerbau atau banteng, maka sebanyak bulu yang kau tutup dengan telapak tanganmu itu 1 bulu, maka Allah berikan kehidupan 1 tahun. Berarti kalau ditutupnya 100 bulu ya kali saja 1 tahun kan itu. Berarti 100 tahun lagi dia hidup kalau pas 100 bulunya yang ditutup. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah tahu bahwa takdirnya sudah sampai di situ. Maka dia memilih kematian. Akhirnya hari itu di puncak kejayaannya, yang siap menyerang setelah hukuman itu dicabut, Nabi Musa pun meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa meninggal dunia, pasukan ini kemudian dipimpin oleh seorang nabi, penerus Musa alaihi salatu wassalam, penerus Harun, namanya Yusha ibnu Nun. Yusha ini dalam bahasa Bible itu disebut Yosua. Yosua ibn Nun. Kalau istilah kita Yusha ibn Nun, istilah mereka Yosua. Ingat, Nabi Yosua ini adalah nabi yang disepakati oleh seluruh agama. Baik Yahudi sangat mengagumi nabi ini, baik Nasrani sangat mengagumi nabi ini. Begitu juga Islam mengakui. Bahkan mereka sepakat bahwa inilah nabi pertama setelah kematian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tidak diperselisihkan kenabiannya. Makanya orang-orang Yahudi sampai punya kitab khusus yang menceritakan tentang Yosua. Sampai 400 lebih lembar. Beberapa dijadikan beberapa jilid, namanya kitab Yosua. Jadi orang Yahudi sampai punya kitab sendiri. Selain daripada kitab perjanjian lama yang termuat 5 kitab kan ya. 5 kitab itu ma'ruf ya di dalam, kalau antum membaca Injil itu kan ada namanya kitab bilangan,
ada namanya kitab Ulangan, ada namanya kitab Keluaran, ada yang namanya kitab Kejadian, ada namanya kitab Imamat. Itu isi Taurat tuh. Isi Taurat itu terbagi menjadi kitab, 5 kitab. Ya, kitab Kejadian maksudnya penciptaan langit, penciptaan bumi, itu namanya kitab Kejadian, ya. Kemudian ada namanya kitab Imamat, kitab Keluaran, kitab Ulangan, kitab Bilangan. Tapi mereka ada kitab yang terpisah, namanya kitab Yosua namanya. Lah, kitab-kitab ini juga diimani oleh orang-orang Nasrani, karena bedanya Yahudi dengan Nasrani ya. Kalau antum datang ke tempat-tempat ibadahnya Yahudi yang kita kenal dengan sinagog, ya, maka Anda tidak akan mendapatkan Injil di situ. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mengakui Injil. Tapi kalau antum masuk ke gereja, maka di situ ada Injil dan Taurat. Bagi orang Nasrani, Injil itu perjanjian baru dan Taurat itu perjanjian lama dan dibungkus dalam satu kitab. Jadi Nasrani mengakui tentang kitab Taurat, bahkan dijadikan hukum bagi mereka, tapi Yahudi tidak. Yahudi tidak pernah mengakui Injil yang 40 Injil, walaupun yang disepakati kan cuma 4. Ya kan? Injil Matius itu yang disepakati. Ya, Injil berapa? Ya, hanya 4 saja yang disepakati. Semua orang Yahudi mengingkari, tidak ada Injil, tidak ada Isa. Makanya orang-orang Nasrani mengkafirkan Yahudi. Kenapa? Karena tidak mengakui Nabi dan kitabnya. Itu ya. Sama dengan kita orang Islam mengkafirkan Nasrani karena tidak mengakui Muhammad dan Qurannya. Ya. Apa bedanya? Tapi Islam itu adil. Islam mengakui Musa dan Tauratnya, Islam mengakui Isa dan Injilnya, dan Islam juga mengakui Muhammad dan Qurannya. Tapi mereka tidak. Yahudi hanya mengakui satu saja, Musa dan Tauratnya. Nasrani hanya mengakui 2 saja, Injil dan Isa, Taurat dan Musa. Sementara Islam mengakui semuanya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia dari Allah Azza wa Jal. Cuman kebenaran mereka tidak mutlak. Kebenaran mereka sesuai dengan zamannya. Artinya, betul di zaman Nabi Musa dan Taurat itulah hidayah. Siapa yang tidak ikut Musa dan Taurat sesat. Tapi setelah datang Isa dan Injilnya, tidak berlaku Musa dan Tauratnya. Yang berlaku hanya Isa dan Injilnya. Betul di zamannya. Tapi setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Qur'annya, maka itulah hidayah. Maka kitab-kitab dan rasul-rasul sebelumnya ajarannya tidak berlaku. Makanya Rasul mengatakan, tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman kepadaku kecuali Allah masukkan dia ke dalam jahanam. Harus mengakui Islam mau tidak mau. Kita harus fanatik dengan Islam. Yang anehnya ada orang Islam yang tidak fanatik dengan Islam. Itulah Islam liberal yang mengatakan bahwa kita ini hurriyah, bebas, merdeka, pilih keyakinan dan agama. Bahwa semua agama itu sama, banyak jalan menuju Roma, macam-macam ajarannya, nanti ketemu di sorga juga. Kenapa ini? Kisah-kisah nggak jelas orang liberal ini. Ya. Kita ini harus fanatik dengan hidayah, fanatik dengan Islam, fanatik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanatik dengan Quran. Karena bagaimanapun Allah yang mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Allah yang mengatakan tidak akan diterima. Cukup sampai di sini tidak. Falan yuqbalu min, tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk minal khasirin, orang yang rugi. Dan Allah tegas mengatakan dalam ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, intinya bahwa Nabi Yosua atau Yusha ibn Nun adalah nabi yang disepakati semua kitab langit. Bahkan Taurat paling banyak menceritakan tentang kisah Nabi Yosua ini dibandingkan Injil dan Quran. Kalau Al-Quran justru sedikit. Al-Quran itu hanya mengkisahkan kisah Nabi Yosua itu hanya diselipkan pada kisah Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkata, wa qala Musa li fatah, dan berkata Musa kepada anak muda. Ahli tafsir mengatakan maksudnya anak muda siapa? Yusha ibn Nun. Saya tidak akan berhenti sampai ketemu Nabi Khidir, atau saya akan berjalan entah berapa tahun lamanya.
Itu janji Nabi Musa. Akhirnya kemudian Yusha ibn Nun membantu Nabi Musa membawa perbekalan. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengingatkan Yusha, nanti kalau ikan asin yang kau bawa tiba-tiba hidup dan loncat dari keranjangmu, kau kasih tahu aku, karena gerakan ikan itu menunjukkan arah Khidir di mana ada. Berdasarkan surah Al-Kahfi kan seperti itu. Ya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang beristirahat tidur, rupanya ikan asin itu hidup, kemudian loncat. Musa tak tahu, Yusha pun tak tahu. Ya. Setelah kemudian tidur, nyenyak, istirahat cukup, berangkat lagi. Ketika berangkat, entah kenapa Nabi Musa mengalami keletihan yang luar biasa. Musa itu tidak pernah letih, karena dia kuat fisiknya. Tapi entah kenapa setelah melaksanakan perjalanan dari peristirahatan yang terakhir itu, merasa lelah, letih sekali. Sehingga Musa mengatakan kepada Yusha ibn Nun, sudah gini saja, keluarkan ghada'ana, makanan kita, kita makan sekarang. Tapi pas lihat keranjang, ikannya nggak ada. Ya, Nabi Musa mengatakan, mana ikannya? Kata Yusha, jangan-jangan di tempat istirahat yang tadi di sana, katanya. Kata Nabi Musa, ayo kita ke sana. Akhirnya ke sana, ke tempat batu yang pernah dia tidur di situ. Mulailah dia melihat ikannya sedang bergerak. Oh, itu ikannya. Diikutilah ikannya, sampailah akhirnya berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi, Nabi Yosua tidak dijelaskan dalam Quran. Maksudnya secara tersurat, hanya tersirat saja dalam surah Al-Khidir. Tapi ahli tafsir mengatakan itulah tafsirnya Yusha ibn Nun. Ketika Nabi Musa mengatakan, wa qala Musa li fatah itu, dan berkata Musa kepada anak muda. Tapi di sini ada sebuah faedah yang luar biasa, ikhwan. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran nama Yusha ibn Nun tidak disebutkan. Nama Yusha ibn Nun tidak. Sebaliknya Nabi Musa itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan dia yang memiliki cita-cita untuk menguasai Baitul Maqdis, tapi tidak tercapai. Malah justru dia meninggal di tanah linglung, di tanah hukuman selama 40 tahun itu. Lah, tiba-tiba muncul anak muda yang Quran tidak menyebutkan namanya, hanya menyebutkan secara tersirat dari surah Al-Kahfi itu. Dan hadis Nabi SAW pun tidak banyak menceritakannya, tapi jasanya melampaui jasa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jasa Yusha ibn Nun itu melebihi jasanya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak berhasil menguasai Baitul Maqdis, keburu mati. Tapi Yosua inilah yang kemudian membawa pasukan besar yang berani mati, mampu mengalahkan negeri Ariha, dan sampai disebutkan 37 raja dibantainya. Dan ingat, peperangan di zaman dulu beda dengan zaman sekarang yang ada aturannya. Di zaman dulu kalau perang harus dibunuh semuanya. Masuk kampung dibunuh semuanya, jangan disisakan. Mau anak kecil, mau bayi, mau orang tua, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau orang, semua dibunuh, tidak disisakan. Lain dalam syariat Islam kan ada aturannya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, bahkan tidak boleh menebang, tidak boleh membunuh orang-orang yang beragama, ustad-ustadnya, padri-padrinya yang ada di suaminya di gereja-gereja atau di sinagognya. Bahkan tidak boleh orang yang terluka yang sudah tidak bisa melawan, tidak boleh memutilasi. Macam aturan dalam Islam, karena Islam itu dinur rahmah masalahnya, agama yang penuh dengan ramah. Tapi di zaman itu kan tidak ada aturan, bunuh bantai modelnya, nggak tersisa. Ya, dan itu dijelaskan di dalam kitab Injil gitu ya. Bagaimana kisah Nabi Yosua membantai sampai 37 raja dan seluruh pasukannya membantai, setiap masuk negeri dibantai semuanya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa faedahnya? Rupanya walaupun Nabi Yosua ini atau Nabi Yusha ibn Nun tidak disebutkan dalam Al-Quran secara nama, hanya tersirat saja, tapi dia memiliki prestasi yang luar biasa. Apa faedahnya? Bahwa ketika kita ini hendak memberikan jasa kepada sebuah negara, umpamanya kita ini anak-anak muda, kita hidup di Indonesia, kita ingin meraih jasa untuk kemaslahatan negeri yang tercinta ini. Tidak harus kita menonjolkan diri gitu maksudnya. Tidak harus kita menjadi menteri, menjadi presiden dulu baru mengubah kehidupan bangsa ini. Tidak. Main belakang saja. Ya, mungkin dengan mengembangkan pendidikan, walaupun orang tidak tahu, mengembangkan ekonomi, walaupun manusia tidak mengenal.
mengembangkan kesehatan dan begitu seterusnya. Jadilah pahlawan tanpa jasa. Mungkin di mata manusia kita tidak dikenal, tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan nilai tertinggi dibandingkan orang-orang yang dikenal yang hanya bisa bicara dan ngomong saja. Harusnya seperti itu. Lihat Yusha ibn Nun tidak disebut, tetapi dia mencapai keberhasilan yang melebihi Harun dan Musa. Sesuai dengan cita-citanya menguasai Baitul Maqdis, dia pula yang menguasai Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya setelah peperangan ini usai, ada sebuah kisah yang menarik, bahwa ketika Nabi Yosua ini memimpin pasukan dan hendak menghancurkan kota Ariha. Kota Ariha itu kan dibenteng dengan benteng kokoh, ikhwan. Kokoh sekali bentengnya, tidak bisa dihancurkan. Akhirnya kemudian Yusha dan pasukannya terpaksa mengepung di luar benteng itu. Bayangkan, ada yang mengatakan pengepungan itu sampai 6-7 bulan tuh. Tidak roboh-roboh juga benteng itu. Mengepung ini bisa saja mengalami kekalahan, ikhwan. Karena yang namanya mengepung berbulan-bulan itu berkaitan dengan perbekalan. Yang nama tentara itu perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, dan begitu seterusnya. Kalau berlalu-terlalu tidak sampai kemudian gerbang itu dirobohkan, bisa saja kemudian Yusha mengalami kekalahan tanpa peperangan karena kehabisan bekal kan. Sama dengan ketika terjadi perang Ahzab, di mana kaum muslimin dikepung tuh di kota Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk membawa angin yang kencang. Angin inilah yang kemudian memporak-porandakan tenda-tenda musuh-musuh. Periuk-periuk diterbangkan, kuda-kuda lari ketakutan. Akhirnya perbekalan mereka habis kehempas angin. Lalu apa gunanya mengepung Madinah? Akhirnya mereka pulang sendiri ke Mekah, ke Quraisy, nggak mendatangkan apa-apa. Sebab kalau seandainya mereka tetap bertahan di situ, kelaparan mati. Akhirnya mereka menyerah, pulang, nggak ada peperangan, dimenangkan kaum muslimin. Ya. Lah seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seperti itu. Memang Allah sudah janjikan bahwa Baitul Maqdis akan tumbang di tangan Yosua ibn Nun ini. Maka selama 6 bulan roboh benteng itu. Mulailah kemudian Nabi Yosua terus menyerang, ya, dari kota ke kota, kota ke kota sampai berhari-hari. Ketika sudah mendekati Baitul Maqdis bertepatan di hari Jumat. Dan kita tahu bahwa hari Sabtu hari sakralnya orang-orang Yahudi kan. Nggak boleh orang Yahudi itu macam-macam dari Sabtu. Makanya lihat orang yang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk jadi kera. Karena itu hari sakral tempat ibadah. Lah Nabi Yusha berpikir kalau peperangan ini tidak diselesaikan sampai ke hari Sabtu, ini akan mempersulit, bisa saja mereka minta bantuan kepada orang lain, kepada negara lain, kepada daerah lain, dan ini akan memperpanjang perang, ya, dan akan sulit untuk mendapatkan kesempatan emas seperti ini. Akhirnya Nabi Yusha melihat matahari. Saat hendak tenggelam dia mengatakan sebagaimana hadis yang sahih, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ma khubisati syamsu qattun illa ala Yusha ibn Nun. Tidak pernah terjadi matahari terhenti kecuali oleh seorang laki-laki namanya Yusha ibn Nun. Jadi Yusha memandang matahari dan mengatakan, inni ya syamsa inni ma'mur wa innaki ma'mur. Kami diperintah sebagaimana engkau diperintah, dan kami sama-sama berjuang karena Allah dan berjalan untuk Allah. Sebaiknya kau jangan tenggelam dulu, ya. Subhanallah, Allah kabulkan permintaannya. Matahari tidak bergerak sampai peperangan itu dimenangkan oleh Yusha ibn Nun, baru matahari tenggelam. Tidak ada satupun nabi yang diberikan mukjizat mampu menghentikan matahari kecuali Yusha ibn Nun. Akhirnya kemudian ketika sampai di gerbang Baitul Maqdis, Yusha begitu gembira luar biasa. Kenapa? Karena selama terkurung 40 tahun di negeri Teh itu luar biasa sengsaranya. Sementara Palestina itu negeri subur, banyak makanan, banyak buah-buahan, banyak padi-padian, macam-macam, pokoknya rizki Allah melimpah di Baitul Maqdis itu. Jadi seolah-olah mereka baru keluar penjara kan itu ya. Melihat kenikmatan yang luar biasa, udah lapar 40 tahun, nampak makanan, kan luar biasa itu. Maka Yusha melihat kenikmatan itu mengatakan kepada pasukan Bani Israel,
kita akan masuk negeri yang disucikan. Dan kemenangan itu datang dari Allah. Kalian harus bersyukur. Dengan cara apa? Sujudlah kalian semua. Kemudian katakan kepada Allah, hittah, artinya, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Sujud sebagai rasa syukur, kemudian istighfar meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Tetapi Bani Israel ini tidak mau sujud. Justru mereka bukan berjalan ruku dan sujud menghadap Baitul Maqdis, malah nunggingi Baitul Maqdis. Sujudnya kebalik. Kan ini degilnya, kawan. Ya. Kemudian mereka disuruh mengucapkan kalimat hittah, diganti kalimatnya bukan hittatun tapi hintatun. Hittah jadi hintah. Apa bedanya hittah dengan hintah? Hittah itu artinya ya Allah ampuni dosa kami. Hintah itu artinya ya Allah berikan gandum kepada kami. Berikan makan yang banyak kepada kami. Disuruh istighfar malah minta makan. Itulah Bani Israel. Ya. Disuruh taubat malah degil, malah minta makan. Di depan kita ada makanan katanya. Bukannya istighfar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan wabah kembali kepada mereka. Wabah taun. Ya, padahal mereka bayangkan sudah berjihad berhari-hari sampai 12.000 Bani Israel mati syahid dalam peperangan ini untuk memperebut Baitul Maqdis. Mereka tinggal bersyukur tak mau. Akhirnya datang wabah taun, ribuan Bani Israel meninggal. Allah. Adapun orang-orang yang beriman yang bersama Yosua ibn Nun, mereka mampu memasuki Baitul Maqdis dengan penuh iman dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka hidup di Baitul Maqdis ataupun di tanah Palestina menjadi umat yang sangat bahagia, penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di bawah kendali Yosua ibn Nun alaihi salam. Sampai akhirnya Yosua ibn Nun di usia 127 tahun, karena saat meninggalnya Nabi Musa usia dia sampai wafat 27 tahun. Jadi saat Nabi Musa meninggal, ya, di usia beliau 100 tahun, maka Musa meninggal dan ada kesempatan 27 tahun hidup setelah Nabi Musa. Makanya ketika kemudian di usia 127 tahun dia meninggal dan dikuburkan di Baitul Maqdis. Lah sejak itulah berganti nabi ke nabi. Kana Banu Israel yasusuhumul anbiya. Rasul mengatakan adalah Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap nabi satu hancur ataupun binasa, datang nabi yang lainnya. Jadi selama itu setiap generasi dipimpin nabi. Tetapi mereka bukan semakin beriman, semakin jauh dari nabi, semakin jauh dari nabi. Mulailah kehidupan mereka makin suram. Mulailah mereka banyak dijajah, banyak dirampas, banyak dirampok, perempuannya dijadikan budak, sebagian mereka ditawan, dibantai dan begitu seterusnya. Akhirnya kekuasaannya melemah, mereka pun umat yang diperbudak. Sejak itulah nabi yang terakhir memimpin mereka adalah Nabi Samuel. Mereka datang kepada Nabi Samuel, ya Samuel, kami sudah bosan dan jenuh dipimpin para nabi. Kami minta seorang raja. Kami tidak mau nabi lagi yang memimpin kami, karena kami semakin lemah. Tolong pilihkan untuk kami sebagai raja kami. Akhirnya Nabi Samuel mencarikan anak muda yang kuat, yang cerdas. Masalahnya miskin. Dialah Talut. Maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kalau kau milih Talut, siapa dia? Lihat kami banyak orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Kenapa tidak memilih mereka? Tapi Samuel mengatakan, Talut berbeda. Ya mungkin dia miskin, tapi dia memiliki kekuatan fisik, memiliki kecerdasan, memiliki taktik perang yang kalian tidak punya. Mereka tidak percaya juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mencuri tabut yang ada di tangan Jalut. Dicurilah tabut yang di tangan Jalut itu dan dikembalikan kepada Bani Israel. Karena saat peperangan itu tabut hilang. Dan ingat, tabut itu senjata sakti Bani Israel. Tabut itu kotak yang pernah Nabi Musa ketika bayi dihanyutkan di kotak itu. Jadi ibunya Nabi Musa membuat kotak karena tergesa-gesa nggak bagus. Akhirnya Musa diletakkan di situ, kemudian dihanyutkan. Lah kotak itu namanya tabut. Ya. Tabut inilah yang kemudian menjadi senjata sakti Bani Israel. Keyakinan mereka kalau perang membawa tabut pasti menang.
Karena tabut itu kan hilang ketika terjadi peperangan, hilang, dicuri oleh Jalut. Maka diambil oleh malaikat, kemudian diserahkan ke rumah Talut, dan Talut kemudian memberitahu bahwa tabut ada di tangannya. Karena di isi tabut itu kan peninggalan Nabi Musa, ada tongkatnya Nabi Musa, ada pakaiannya Nabi Musa, dan sedikit peninggalan Nabi Harun di situ semuanya. Ya, akhirnya mereka yakin Talut menjadi pemimpin mereka setelah di tangannya ada tabut. Ya. Tetapi kemudian Talut mensyaratkan, sebagaimana Yosua Ibn Nun kan mensyaratkan juga, saat memilih pasukan kan gak sembarang Yosua. Kenapa dia bisa menang? Karena dia memiliki 3 syarat kepada pasukan yang akan ikut bersamanya berperang, membebaskan Baitul Maqdis. Pertama, itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Pertama, orang yang ikut perang, kata Nabi Yosua Ibn Nun, dia tidak boleh orang yang baru saja menikah. Gak boleh. Harus masih bujangan. Ataupun kalau yang sudah berkeluarga, sudah lama menikahnya. Karena nanti kalau perang, baru menikah kemudian ikut perang, ya terbayang-bayanglah malam pertama itu. Enggak khusus lah dia perangnya. Ya. Yang kedua, tidak boleh ikut perang kalau dia sedang membangun rumah dan belum selesai atapnya. Karena kalau berperang dia ingat rumahnya, nanti kehujanan, kepanasan, macam mana keluarganya dan begitu seterusnya. Yang ketiga, tidak boleh perang juga, kata Yusha ibn Nun, selain daripada 3 perkara, orang yang memiliki kambing banyak, penggembala, ya, kambingnya banyak, ya. Nanti kalau dia perang ingat kambingnya. Jadi betul-betul orang pilihan yang hatinya itu betul-betul fokus kepada perang, tidak ingat dunia, tidak ingat istri lagi, tidak ingat kambing lagi, tidak ingat rumah lagi, betul-betul hidup dan mati. Itulah yang diinginkan Yusha ibn Nun. Kemudian sebagai tanda bahwa mereka yang ikut pasukan semua harus disunat. Akhirnya disunat semuanya. Ya. Subhanallah, ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada kisah menarik. Setelah peperangan ini dimenangkan Yusha ibn Nun kan gonimah banyak tuh. Harta rampasan perang kan banyak sekali. Karena itu negeri kaya masalahnya. Palestina di zaman itu. Jadi harta rampasan perangnya banyak. Tapi ingat, harta rampasan perang di zaman itu haram untuk dinikmati. Makanya Nabi SAW mengatakan ada 5 perkara kehususan aku yang tidak berlaku kepada para nabi sebelumku. Salah satunya kata Nabi, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada umat sebelumku. Jadi zaman dulu kalau perang menang, harta rampasan perangnya tidak boleh diapa-apain. Ya. Terpaksalah kemudian harta itu diletakkan di tempat yang tinggi semacam gunung atau bukit, dan menunjukkan tanda keikhlasannya ketika ada halilintar dan membakar harta itu. Kalau terbakar semuanya dan tidak tersisa, berarti mereka yang berjihad itu ikhlas. Tapi kalau tidak terbakar, maka menunjukkan tidak ikhlas. Rupanya saat dikumpulkan di atas bukit itu, tidak terbakar. Yusha ibn Nun bingung, wah ini pasti ada masalah ini. Akhirnya kemudian Yusha ibn Nun mengumpulkan semua pasukan dari 12 kabilah. Saya minta kalian berbaiat kepadaku. Di antara kalian pasti ada yang gulul. Gulul itu mencuri harta rampasan perang. Kalian harus berbaiat. Akhirnya semua berbaiat, menjabat tangan kepada Yusha ibn Nun. Rupanya ada satu orang ketika jabat tangan tidak bisa dilepas. Nempel dengan tangannya Yusha ibn Nun, tidak bisa dilepas. Kata Yusha ibn Nun, pasti engkau yang melakukan gulul. Akhirnya dia mengaku si fulan. Ada beberapa orang yang mengambil harta rampasan perang itu. Kata Nabi Yusha, kembalikan. Akhirnya dikembalikan, barulah terbakar harta rampasan perang, menunjukkan perangnya diberkahi dan diterima Allah. Bayangkan orang dulu keikhlasannya ditampakkan. Ya kan? Sekarang kalau kita berkorban di hari raya Idul Adha, kan tidak tampak keikhlasannya. Karena kan orang dulu kalau korban kan diletakkan di gunung, siapa yang disambar kambingnya dengan halilintar mati, itulah ikhlas. Berarti yang tidak disambar tidak ikhlas kan itu ya. Kalau sekarang kan tidak pakai halilintar, semua main sembeli. Mau ikhlas mau tidak ikhlas tak tampak pula di zaman sekarang kan. Paling mungkin nampak Ustaz, kambingnya ngamu, jangan-jangan dari uang korupsi itu katanya. Sapinya ngamu itu, jangan-jangan dari uang maling dan begitu seterusnya kan begitu. Ya, tapi kan kalau zaman dulu memang ujiannya luar biasa gitu ya. Intinya bahwa memang pilihan. Lah Talut juga sama.
dia mengambil orang-orang pilihan. Ya, ada yang mengatakan jumlah pasukan Talut itu sampai 8 sampai 12.000 pasukan. Tapi di tengah jalan mulai kendor satu sampai ketika di daerah Asqalan. Di situ ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan dari Asqalan. Daerah Asqalan itu ada sungai. Mereka kan sudah berjalan lambat gitu ya, jauh sekali. Mereka kehausan, perbekalan sudah habis, tak ada minum pula. Di tengah mereka ada sungai. Kata Talut, jangan kalian minum sembarangan. Kalaupun kalian harus minum, cukuplah dengan seteguk atau 2 teguk, setelapak tangan saja. Nggak boleh lebih. Sebab kalau lebih, kalian akan mengalami kelemahan dan tidak akan sanggup berjalan. Makin diminum, makin haus. Tapi Bani Israel degil, lagi-lagi nggak peduli dengan wasiat pemimpinnya. Minum sebanyak-banyaknya, akhirnya mereka lemas, tidak sanggup melakukan perjalanan. Bayangkan, akhirnya sisanya dari sekian 7.000 hilang. Tinggal 4.000 sekian saja yang ikut bersama Talut itu. Ketika berhadap-hadapan, pengecut lagi, hilang lagi, mundur pada lari tunggang langgang, yang tersisa hanya 314 orang. Dari 12.000, ya, mulai dari air minum hilang 7.000 sekian. Kemudian ketika melihat pasukan yang gede-gede banyak, ketakutan, lari tunggang langgang. Yang berani sisa 314 orang, persis seperti tentara Rasul di Badar. Rasul ketika menghadapi orang musyrik dalam perang perdana, jumlah di Badar itu 314 orang melawan 1.000 orang. Lah tentara Talut dengan tentara Rasul di Badar itu kurang lebih segitu jumlahnya. Maka akhirnya Talut hanya melihat orang pilihan 314 orang, di hadapannya ribuan tentara Jalut. Tetapi ingat, Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang banyak, semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Talut berdiri menghadap pasukannya. Karena kan di zaman itu kalau sebelum perang kan ada sistem mubarazah, adu tanding. Mana jagoanmu? Nih jagoan gua nih. Ya, nanti perang antara jagoan itu. Siapa yang kalah, siapa menang. Kalau sudah habis jagoannya bertanding, baru perang besar. Ya, rupanya mereka langsung Jalut yang maju. Pimpinannya langsung yang maju. Ya getar semuanya lah. Jalut nih pimpinan yang bengis, yang besar. Siapa yang bisa melawan Jalut ini? Tapi Talut tidak bisa, tak kehilangan akal. Dia mengatakan kepada pasukan yang 314 orang itu, siapa di antara kalian yang mau maju? Nah, ada yang mau maju. Ya. Sampai akhirnya dia memberikan hadiah. Siapa yang bisa membunuh Jalut, dia akan mewarisi tahtaku. Bukan hanya itu, dia kawin dengan putriku. Ya mikir juga, walaupun hadiahnya besar, akan mendapatkan putri Talut dan akan menjadi pewaris tahta. Kalau kemudian duel dengan Jalut, mati, nggak dapat dua-duanya. Ya, nggak ada yang berani maju. Tiba-tiba asgharuhum, orang yang paling kecil, yang paling muda di antara mereka, sang pemberani maju ke depan. Udah paling kecil badannya, paling kecil usianya, tapi paling besar nyalinya. Dia mengatakan kepada Talut, betul janjimu wahai sang pemimpin? Ya. Rupanya orang itu namanya Daud, yang kelak akan jadi nabi. Daud ini di masa mudanya, dia seorang penggembala kambing. Berpuluh-puluh tahun jadi penggembala kambing. Dan berpuluh-puluh tahun dia melawan serigala yang akan merekam kambing. Dan dia punya keahlian main ketepel. Setiap ketepelnya diarahkan ke serigala, pasti kena sasaran dan pasti mati serigala itu. Itulah kelebihannya Nabi Allah Daud. Sejak kecil dia tukang main ketepel. Makanya senjatanya ketepel. Ketika dia melihat Jalut, besar, gede, raksasa, dia kecil, paling muda lagi. Dia hanya mengambil beberapa batu, kemudian diketepel. Ya, Jalut pikir, itulah kadang-kadang ikhwan dalam peperangan itu tidak boleh meremehkan siapapun. Karena terkadang musuh yang dianggap lemah, dia pula yang membunuh kita. Contoh dalam perang Uhud, di mana Wahsy yang membunuh Hamzah. Hamzah tidak melihat Wahsy ini membahayakan, karena dia bukan dari pasukan, bukan pasukan inti
intinya Abi Sufyan, bukan pasukan yang pemberani di depan dia. Wahsy ini seorang budak lemah, sehingga Hamzah tidak menganggap siapa-siapa. Rupanya yang dianggap lemah oleh Hamzah, dia pula yang membunuh Hamzah. Saat lengahnya dibidikkan tombaknya mengenai perutnya, matilah Hamzah di tangan Wahsy. Lah begitu juga Jalut menganggap, ala siapa si Dawud ini? Ya, rupanya dengan 3-4 ketepel kena kepalanya, pecah kepalanya, mati dia. Nah, sejak itulah walaupun tentara banyak ketika pemimpinnya lemah, maka Talut pun bisa menghancurkan tentara Jalut. Akhirnya Dawud menikahi putri Talut, dan setelah meninggalnya Talut, dia mewarisi tahta dan menjadi raja sekaligus nabi. Itulah sejarah yang merubah Bani Israel. Ada raja yang merangkap nabi. Biasanya raja-raja saja, dan itu keturunan Yahuda. Biasanya nabi-nabi saja, dan itu keturunan Lawi. Tapi Daud ini mewarisi 2 tahta. 1 kerajaan, 2 kenabian. Makanya Bani Israel makmur di tangan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan puncak kemakmurannya ketika turun tahta kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam, raja dan juga nabi. Itulah puncak kemakmuran Bani Israel. Tapi setelah Sulaiman meninggal dunia, dipimpin oleh anaknya, kemudian turunannya mulailah melemah. Akhirnya datanglah pasukan Bukhtun Nasr, menghancurkan Yahudi dan memperbudak, dibawa ke Babil. Perempuannya dijadikan budak, anak-anaknya dijadikan budak, dan laki-lakinya dibantai sehingga mereka pun tunggang langgang hijrah ke beberapa tempat. Kocar-kacir kemana-mana, dan kebanyakan mereka tinggal di barat sana. Dan pada Perang Dunia Pertama, kemudian mereka mencari tanah. Akhirnya karena Turki mengalami kekalahan, kemudian dipaksa tanah Palestina diduduki orang Yahudi. Perang Dunia Kedua sama. Akhirnya banyak orang-orang Yahudi dari mana, akhirnya mereka pun melakukan eksodus dari beberapa negeri ke Palestina. Kemudian mengaku lahan mereka, dan sedikit demi sedikit dari 100% tanah Palestina hanya tinggal 10% saja boleh jadi tanah Palestina. 80% atau 90% sudah dikuasai orang-orang Yahudi. Hanya tepi barat dan jalur Gaza saja. Subhanallah, ya boleh jadi mungkin lama-lama habis. Ya. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri itu akan kembali kepada kaum muslimin kerak di era kejayaannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Al-Mahdil Muntadhar yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Kapan datangnya? Wallahu a'lam. Yang jelas kita harus yakin kedatangannya. Nah, tapi jangan kemudian percaya dengan orang-orang yang mengaku nabi seperti Imam Mahdi dari Medan, Imam Mahdi dari Jawa, apalagi ada perempuan ngaku Imam Mahdi dari Eden dan macam-macam, ya. Intinya bahwa Imam Mahdi belum muncul karena munculnya sebagai muqaddimah alamat kiamat besar.